Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen. Tentu saja dalam sebuah kanal kita ini memang membuka podcast yang selalu kita mengintip tentang bagaimana timnas Indonesia. Nah, terkait dengan timnas Indonesia, karena lama kita beberapa hari nggak bahas tentang timnas Indonesia ya. Ini tanggal 30, 31 dan 2 hari ya, kalau boleh lah. Kalau ini tanggal 2 hari lagi itu adalah kita menjelang tahun baru 2026. Dan tanggal 5 hingga 7 Januari nanti John Herdman akan hadir di Indonesia. Nah, saya ingin juga bertanya begini ya. Bagaimana masa depan timnas senior di 2026? Apakah akan banyak perubahan yang akan terjadi ya? Selain itu ya, juga Coach Nova Arianto yang telah melakukan pendekatan ataupun ya pencarian ulang pemain-pemain U20. Ini cukup menarik. Apakah nanti ada talenta baru yang masuk ke timnas U20? Namun sebelumnya berikan like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita yang setiap hari akan tayang untuk memberikan informasi yang paling update ya. Baik, oke. Juga berikan kritikan dan saran untuk Federasi Sepak Bola Indonesia serta Erick Thohir ya. Baik, langsung cus aja, kita akan membahas bagaimana sih nasib masa depan timnas senior ya di 2026. Ya, kalau kita melihat dari berbagai aspek, berbagai macam hal yang terkait timnas senior, itu yang pertama adalah pelatih. Pelatih kita itu sekarang adalah, ya bukan sekarang ya, calon pelatih kita adalah John Herdman. Pelatih asal Inggris, bergaji 670 juta. Mau lebih murah ketimbang ngebayarin Sintayong. Sintayong itu kan 1 juta dolar per tahunnya. Dia cuman 670 juta. Ya, kalau boleh dikatakan dengan apa yang sudah terjadi dengan timnas Indonesia, ya memang kita berharap pada seorang yang bernama John Herdman. Dia bisa mengangkat, mengembalikan. Yang terpenting itu adalah kepercayaan kita masyarakat, supporter ya. Saya tidak mengatakan saya ini pengamat. Enggak, saya ini supporter ya. Saya ini netizen yang berbicara tentang sepak bola. Ya gitu. Karena untuk menarik simpati supporter timnas Indonesia, ya memang harus banyak kemenangan-kemenangan yang diraih. Baik uji coba, kemudian di FIFA Series, FIFA Asian Cup, AFF. Itu harus jadi prioritas untuk seorang John Herdman, karena dia tidak hanya melatih timnas senior namun juga timnas U23. Ini dia double job. Nah, terkait itu tentu saja masa depan timnas bagaimana Bang? Ya, insya Allah bismillahirrahmanirrahim, dengan kehadiran dari John Herdman, saya rasa kok kita bisa lah untuk bangkit ya, bisa untuk terbang lagi bersama anak-anak yang ada di timnas Indonesia. Karena berbagai hal yang sudah kita katakan di dalam podcast yang lalu ya, terkait dengan timnas Indonesia, mayoritas diaspora yang ada tuh usianya di atas 25 tahun ke atas. Untuk di Piala Dunia 2030 itu fakta loh, fakta. Contoh ya, tahun depan nih ya, tahun depan yang paling muda aja deh, itu ada Evan Jenner, kemudian Justin Hubner,
Marcelo Ferdinand, ini adalah calon-calon nanti akan tumbuh menjadi, ya kalau kita pertandakan nih, dia akan menjadi rising star nanti di 2030 kalau Indonesia bisa benar-benar lolos ke Piala Dunia. Jaitzes akan masih ada, ya, usianya nanti 29 tahun. Ini matangnya pemain. Sementara Kelvin Verdong, Kevin Dix udah habis masanya. Usianya lebih dari 30 tahun, ya. Di 32, 33. Usia segitu udah habis untuk pemain bola. Karena pemain-pemain yang ada itu kan muda-muda semua, nggak ada yang pemain di atas usia 30 tahun. Nah, kalau kita membahas Ronaldo, Bang, usianya 40. Iya. Iya pun turun, makanya dia mainnya di Liga Arab Saudi, dia nggak main di Liga Eropa. Kalau di Eropa, waduh berat bos. Usia Cristiano Ronaldo tuh berat, ya. Main di Eropa nggak lolos dia. Secara fisik, secara apalah ya, pokoknya fisiknya ini nggak lolos kalau di Eropa. Eropa tuh keras, ya. Disiplin, keras. Dan terkait tentang timnas Indonesia, saya harap itu akan muncul bibit-bibit muda yang nanti ini dimulai. Ini bagus sekali Coach Nova Arianto, pelatih timnas U20 yang telah mengawali, ya, jemput bola untuk mengambil ataupun menyeleksi pemain-pemain yang nanti bakalnya nanti mengisi di U20. Ini cukup bagus. Orientasinya jangka panjang nih U20. Karena apa? 5 tahun yang akan datang dia bisa berusia 24, 23. Udah mulai naik itu. Pemain di usia 23, 24 itu udah mulai naik dia. Maka yang terjadi di U20 itu memang benar-benar yang megang pelatih yang dia bisa menciptakan, ya, nama-nama baru dalam nanti timnas senior. Karena bibitnya dari sana. Meskipun ya kalau dalam 11 pemain starting 11 nggak semuanya masuk timnas. Karena ya selera kan, pelatih itu kan selera pemain ini. Selera nggak, saya nggak selera nggak tak panggil gitu ya. Itu aja yang terjadi dengan timnas Indonesia di 2026. Saya harapkan ya John Herdman itu mampu mengambil hati kami supporter, kami netizen yang selalu mengidolakan timnas Indonesia. Kami bukan tidak bermaksud untuk menjelekan PSSI, enggak, ya. Namun yang terjadi, kami itu adalah penggemar yang selalu menemani anak-anak bermain di GBK, ya, dalam lawatan tandang. Kami pun ada yang datang ke sana. Itu adalah memang kecintaan kami kepada sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Dan John Herdman yang pasti harus mengambil hati dari kami rakyat Indonesia, supporter timnas Indonesia yang selalu mendukung dengan ikhlas. Nah, bagaimana di AFF harus menang, harus juara, itu adalah kejuaraan di Asia Tenggara yang nggak pernah dimenangkan sama sekali oleh timnas Indonesia. Paling final kalahin sama Vietnam sama Thailand. Itu yang terjadi. Dan targetnya memang harus menang AFF itu. FIFA Asian Cup, ya, kemudian FIFA Series, harus penampilannya sama, banyak kemenangan yang diraih sehingga peringkat FIFA kita di 122 bisa masuk ke 100 besar. Harapan kita mudah-mudahan timnas bisa beruntung, bisa kembali lagi bangkit, ya, setelah di awal 2025 kita sempat bangkit kemudian hancur lebur di round 4 Piala Dunia melawan Arab Saudi dan juga Irak. Itu ada masa lalu, udah kita lupain aja deh. Buat supporter, buat semuanya, kita lupain semuanya itu. Kita akan menatap masa baru timnas. Mudah-mudahan John Herdman, kemudian Coach Nova itu bisa mendapatkan bintang-bintang baru. Ya, kita nggak antipati diaspora, enggak. Saya suka diaspora, maka di belakang tuh jangan JIZ.
Saya pendukungnya, fansnya J-Itzes gitu deh. Pokoknya demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda tentang masa depan Timnas di 2026. Mudah-mudahan sukses dan beruntung. Dan dari Jakarta, saya J. Lucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.